personnel assisted by a number of fishermen dismantled a mysterious sea fence on the coast of Tangerang, Banten Regency. The dismantling of a 30.16-kilometer sea fence that made it difficult for fishermen to move when looking for fish direct orders of the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. One by one, the bamboo pokes of the mysterious sea fence on the north coast of Tangerang Regency, Banten, were pulled out by tying them using a mine and then pulling them using a fishing boat. The demolition of the mysterious sea fence today is targeted to be 2 kilometers long. Because of the 30.16-kilometer sea fence that stretches across 16 villages in 6 sub-districts on the north coast of Tangerang Regency, Banten, will not be completed if done in one day. According to Dan Lantamultiga Jakarta, Brigadier General of the Indonesian Marine Army Harry Indata, at the demolition his party deployed as many as 600 personnel, and plus a number of people who are daily fishermen. Before dismantling, the Navy first checked the depth of the sea and the depth of the bamboo pitch. Kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya, kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya, kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Dan khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambayar. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti bisa, baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan cabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Dan ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya, nanti kalau ada yang komplain. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian. Nah. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km akan satu hari langsung dibongkar. Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan, ya, atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita capai. Then coordinated with a number of parties until the dismantling was carried out. The presence of the Indonesian Navy and the dismantling of the fence was on the order of President Prabowo to provide access and comfort for fishermen where they were going to sea. Semengat TV's coverage team reported.